Ali Abbas menjawab dengan bahasa Inggris. Dalam wawancara itu saya mengajukan 3 pertanyaan. Jadi Kiai Haji Ali Badri atau Sayyid Ali Badri, kalau nggak salah Sayyid Ali Badri itu ya Kiai Haji Ali Badri, itu memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan yang sangat penting dan mungkin ini akan menjawab semua problem atau pemikiran-pemikiran yang menjadi sebuah pertanyaan di kalangan umat Islam yang ada di Indonesia, termasuk daripada keturunan Wali Songo. Oke, pertanyaan apa saja? Pertanyaan pertama, ya, dari manakah asal Syekh Jamaluddin? Nah, Syekh Jamaluddin itu dari mana? Kalau kita dulu-dulunya mendapatkan informasi, Syekh Jamaluddin itu ya dari Yaman, Samad Khan, ya. Dan itu Ubaidillah, enggak gitu. Tapi apa jawabannya Sayyid Ali Abbas Al-Jailani? Jawabannya beliau 7 bersaudara berasal dari Yunan Cina, bukan dari Yaman, dari Yunan Cina. Mereka hijrah ke Pakistan ketika itu Pakistan masih termasuk India. Jadi dari Cina hijrah ke Pakistan, yang Pakistan ini termasuk dulunya itu India. Oke. Jadi kita paham ya, Jamaluddin itu berasal dari Yunan Cina yang hijrah ke Pakistan. Ya, dari Pakistan ntar ke Nusantara. Seperti itu. Bukan dari Hadramaut. Ini menurut daripada Sayyid Ali Abbas Al-Jailani menggunakan data beliau, karena beliau mempunyai data yang komplit, karena beliau termasuk ya Nakobah Ashraf Pakistan. Pertanyaan yang kedua, Syekh Jamaluddin disebut juga dengan Jumadil Kubro, ya kan? Kalau di daerah Mojokerto itu kan ada makam Syekh Jumadil Kubro. Di daerah mana tuh Kalimantan kalau nggak salah itu Syekh Jumadil Kubro, dan ada beberapa titik petilasan Syekh Jumadil Kubro. Apakah julukan Kubro itu hanya dikenal di Nusantara? Kita kan mengenal ya orang-orang Nusantara, orang-orang Indonesia itu ya Syekh Jumadil Kubro ini yang melahirkan para Wali Songo itu kan julukan Kubronya itu memang sangat populer, Syekh Jumadil Kubro. Yang apakah ini itu cuma terkenal di Nusantara, di Indonesia, sedangkan di luar Nusantara itu tidak dikenal? Maka jawabannya daripada Sayyid Ali Abbas mengatakan julukan Kubro itu juga dikenal di Pakistan. Nah, sejak kecil saya telah mengenal julukan Kubro itu. Kami tahu banyak tentang beliau karena beliau adalah abang dari nenek kami. Loh. Adik Syekh Jamaluddin yang bernama Fatimah itu adalah nenek saya. Meningkat dengan kakek saya yang bernama Sayyid Fairuzuddin Al-Jailani, yang merupakan Qadil Qudoh atau Qadi besar di India. Ya. Jadi julukan Al-Kubro atau Jamaluddin Kubro atau Syekh Jumadil Kubro itu memang juga dikenal di luar negeri, bukan hanya di Indonesia atau di Nusantara, tapi di luar juga dikenal. Menurut keterangan daripada Sayyid Ali Abbas Al-Jailani, sejak kecil itu sudah mengenal memang Syekh Jamaluddin itu mempunyai julukan Al-Qutb, Syekh Jumadil Kubro, kayak gitu loh. Karena apa? Ya karena Syekh Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubro ini kakak daripada neneknya Sayyid Ali Abbas yang namanya Fatimah, kan gitu loh. Lantar nikah dengan kakek ya daripada Sayyid Ali Abbas Al-Jailani itu. Jadi wajar saja mengetahui, dan itu ceritanya sudah ada sejak zaman dulu di Pakistan. Ini fix ya, bukan hanya di Nusantara julukan Al-Kubronya, tapi juga dikenal di luar Nusantara terkait kesejarahan Syekh Jumadil Kubro. Pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, dari manakah Anda mendengar bahwa Syekh Jamaluddin Kubro hijrah ke Nusantara? Nah, ini yang paling asik ya. Kenapa kok dikatakan hijrah ke Nusantara? Jadi orang Nusantara atau memang itu diceritakan juga di Pakistan.
Jawabannya gimana nih? Kita lihat jawabannya dan kita baca. Kami, ya, jawaban daripada Sayyid Ali Abbas Al-Jailani mengatakan, kami dengar cerita itu turun-temurun dari leluhur kami, ya. Bahkan ada manuskripnya, loh, sangar toh, ada manuskripnya, bahwa Syekh Jamaluddin dan adik beliau yang bernama Syekh Jalaluddin, Jamaluddin dengan Jalaluddin, hijrah ke Nusantara, ya. 5 saudara beliau yang lain menetap di Pakistan. Jadi semuanya itu ada 7. Syekh Jamaluddin atau Syekh Jumadil Kubro dengan Syekh Jalaluddin adiknya itu hijrah dari Pakistan menuju ke Nusantara. Dan ini bukan omon-omon. Ini asli, ceritanya ada dan manuskripnya ada. Jadi dari Sayyid Ali Abbas Al-Jailani itu bukan mendapatkan informasi dari Nusantara, tapi beliau sendiri punya informasi sendiri, punya cerita sendiri, punya manuskrip, punya datanya. Jadi umpamanya orang-orang Nusantara tidak bercerita seperti itu pun, tidak hijrah Syekh Kubro atau hijrah atau tidaknya, itu mereka, jadi teman-teman Pakistan, jadi saudara-saudara Pakistan, nakib Pakistan, sudah meyakini dan ada ceritanya kayak gitu. Maka ini informasi yang sangat luar biasa, supaya klan Alawi lebih rontok lagi. Udah. Oke, kita baca ya saudara. Berikut nama 7 bersaudara putra putri Sayyid Husain. Kita baca ya. Pertama Jamaluddin Al-Kabir. Nah, yang kedua Jalaluddin. Ini yang hijrah dari Pakistan menuju ke Nusantara. Yang ketiga Diyauddin Ali. Yang keempat Abdul Aziz. Yang kelima Nuruddin Hasan. Yang keenam Fatimah. Lah, Fatimah ini nenek daripada Sayyid Ali Abbas Al-Jailani yang tadi dikatakan. Terus ketujuh Ummu Kulsum. Nah, kita baca terakhir. Sekilas info dari DR Saifuddin Zuri. Beliau sampaikan dalam seminar tadi pagi bahwa sekitar tahun 2008 Persatuan Islam Tionghoa Indonesia membuat seminar di Surabaya. Ya, ketika itu mereka menyampaikan teguran dari ahli sejarah di Yunan. Wali Songo itu dari Yunan, kenapa disebut dari Yaman? Ya. Namun ketika itu tidak ada penggubris teguran itu, ya. Dalam tulisan ini saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar hari ini di acara seminar Naat. Artinya ketika ada suatu seminar-seminar, suatu acara-acara yang menyampaikan bahwasanya Syekh Jumadil Kubro itu dari Yaman, terus sudah ditegur, ternyata tidak digubris, ya karena memang dulu itu masih melekat, belum terbongkar semua. Sekarang alhamdulillah sudah terbongkar semua. Jadi silakan nanti teman-teman yang pengen tahu siapa aja para tamu VIP yang akan diundang hadir, cek langsung ke YouTube-nya video saya sebelumnya ya. Baik teman-teman sekalian, nah sekarang kita akan menyampaikan tentang siapa saja undangan VIP, ya, undangan VIP. Dimana di sini saya dapat informasi dari Kesekretariatan Naat bahwasanya ada 59 orang yang diundang untuk hadir pada acara Muktamar Naat, yakni pada pembukaan Muktamar Naat ya. Yang pertama di sini itu adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Biliyahshi Fuad Hashim LCMA. Jadi beliau kita undang. Jadi beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren An-Nadwah Buntet Cirebon dan juga sebagai ketua PWI ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang kedua kita undang hadir adalah Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG dari PP Sabilur Rosyad Gasek Malang ya. Yang ketiga adalah Kiai Haji Ali Badri Masyhuri. Nah, beliau ini adalah Ketua Lembaga Penghimpun Riwayat Nasab Bani Jumadil Kubro. Terus kita juga undang hadir yaitu Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husin Asgaf.
Ketua Umum Rabita Alawiyah. Kita undang hadir. Yang keempat itu ada Kiai Haji Abdul Hamid Hasbullah dari PP Al-Azhar Keranjingan Sumbersari Jember. Kita undang hadir juga Kiai Haji Ramdan Siraj dari Nuris Karangcempaka Bluto Sumeneb, ya, Nurul Islam Karangcempaka Bluto Sumeneb. Ada kita undang hadir yaitu Kiai Haji Zainul Mun'im Husni, itu dari Situbondo. Ada kita undang hadir Kiai Haji Tamim Sufyan dari Situbondo. Ada kita undang hadir juga Kiai Haji Jaiz Badri Masduki, itu Situbondo. Ada kita juga undang hadir Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar dari Gus Kausar PP Al-Falah Ploso Kediri, ya. Ada Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud dari Tebu Ireng Jombang, Gus Kikin, yang kemarin kita beliau selain kita undang sebagai VIP juga VVIP, ya, karena beliau sebagai ketua PWNU. Ada Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadik, itu dari PP Tebu Ireng Jombang, Gus Fahmi. Ada juga Dr. Honoris Causa DRS Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab Hasbullah, itu dari PP Ar-Rahmah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ada Kiai Haji Mahrus Ali Maliji SAG, itu dari PP Az-Zubair Sumberanyar Larangan Tokol Pamekasan. Ada Kiai Haji Nur Hasan Khotib dari Probolinggo Jawa Timur, ya. Ada Kiai Haji Syainuri Sufyan, itu dari Sumber Bunga Seletreng Situbondo. Ada Kiai Haji Muhammad Hasan Asyadili Abdullah, itu dari PP Zainul Anwar Ala Sumur Kulon Keraksan Probolinggo. Sepertinya beliau adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Sedagiri, beliau ini. Kiai Haji Tauhidullah Badri, itu dari Badri Duja Probolinggo. Kiai Haji atau Kiai Muhammad Fayyad Empil, itu dari PP Nurul Jadid, ya, Probolinggo. Ada Kiai Solahuddin Wahid, itu dari PP Nurul Jadid. Ada Kiai Haji Ulul Arham, itu dari Al-Marzuki Sumberanyar Pamekasan. Ada Kiai Haji Marzuki Jufri, itu dari PP Al-Jufri Sumberanyar Pamekasan. Kita undang hadir juga. Ada Kiai Haji Abdul Halim Bahwi, itu dari PP atau Pondok Pesantren Az-Zubair Sumberanyar Pamekasan. Ada Kiai Haji Amrusi Jailani, itu dari Pamekasan. Kiai Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Zaini Sun Haji, itu dari Situbondo. Kiai Haji Abdul Manan Situbondo. Kiai Zawawi Khatib Banyuwangi. Kiai Haji Dimas Abdul Azim, itu dari PP Bustanul Ulum Krai Lumajang. Ada Bapak Haji Anton, itu dari dulu mantan wali kota Malang, ya. Ada Gus Nur Sodik Askandar, itu dari PP Mambaul Ulum Malang. Ada Gus Imam Ahmad As-Siddiq, itu dari PP Bahrul Alam Segaran Singosari Malang. Ada kita juga undang hadir Kiai Haji Musli Adnan, tapi mungkin beliau ya sibuk dan beliau sakit sekarang, teman-teman. Ya, kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Ini juga kita undang hadir Kiai Haji Ahmad Jami Jauhari atau Gus Jami. Beliau dari Pondok Pesantren Candi Rubuh Bangil Pasuruan. Juga beliau ini juga ketua PWI Jatim, ya. Ada Kiai Haji Mas Gus Mas Ahmad Suadi Abu Amar Khatib. Beliau ini ketua Yayasan Zuriyah Mbah Sayyid Soleh Semendi Winongan Pasuruan. Ada Kiai Haji Ali Masyuri dari Pondok Pesantren Progresif Bumi Selawat Buduran Sidoarjo, kita undang hadir, ya. Ada Dr. Haji Ahmad Hakim Jeli ST MSI, ini beliau dari Direktur TV 9 Jawa Timur.
Ada juga kita undang hadir, saudara teman-teman ya, Kiai Haji Thoyyib Mubarak Damanhuri. Beliau ini adalah ketua Yayasan Himpunan Zuriat Sunan Giri, jadi HDSG, ketua Yayasan HDSG. Tapi mungkin beliau sudah konfirmasi ke kami, insya Allah beliau berhalangan hadir, tapi beliau ngutus sekjen beliau untuk hadir di acara muktamar nanti, di seminar muktamar itu ya. Lalu di sini juga ada Dr. Kiai Haji Mubarak Damanhuri, Kiai Haji Amin Saidi Husni MA, itu dari Bondowoso. Ada juga Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG, ini ketua umum Bani Ismail Kembang Kuning Pamekasan Madura. Ada Kiai Haji Bustomi Arisandi, itu dari PP Pondok Pesantren Darul Hikmah Langkap Burnih Bangkalan ya. Ada Kiai Haji Ahmad Zaki Abdullah, itu dari PP Mambaul Hikam Panji Kidul Situbondo. Ada Raden Kiai Haji Muhammad Bushiri, itu dari Tanah Baru Bogor. Ada Raden Kiai Haji Abdul Daim, itu dari Bogor, Tanah Baru Bogor. Ada Raden Kiai Haji Inayatullah, Tanah Baru Bogor. Raden Haji Ahmad Muhammad, Raden Kiai Haji Soleh Dahlan, itu dari Tanah Bogor semuanya ya. Raden Kiai Haji Muhammad Bagir, Raden Haji Ahmad Hidayatullah, ada Raden Abdurrahman, ada Raden Muhammad Najmuddin, ada Raden Kiai Haji Ahmad Abdul Aziz, Raden Ahmad Nakib Darajat Yogi Suara. Ada juga 5 dari Tubagus Banten kita undang hadir. Ini adalah teman-teman, ini adalah para tamu yang kita undang hadir dari tamu VIP ya. Ya, kita sih berharap ya para tamu undangan ini hadir. Ya, meskipun seumpamanya berhalangan hadir, mungkin ada mewakilkan kepada wakilnya seperti itu. Baik teman-teman sekalian ya, ini adalah beberapa tamuan VIP yang insya Allah nanti akan hadir pada acara pembukaan muktamar di Naat ke-1 di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.